Hai Klinikers, nggak terasa nih udah minggu lagi. Bagaimana kabarnya? Apakah Mei kemarin itu sangat menggembirakan atau masih dalam fase mengenaskan? Ya, 31 Mei kemarin merupakan akhir dari relaksasi COVID-19 sehingga ARB akan dimulai bertahap. Untuk 5 Juni besok, kita akan merasakan ARB 15% loh. So, kita harus persiapkan strategi yang harus digunakan. Apakah mau swing, trading, ataupun di invest. Kita mau bahas dulu nih performance kita selama 2 minggu terakhir. Alhamdulillah mengalami peningkatan 15,4%, di mana kita analisanya 100% sampai target ya. Di mana minggu lalu itu tiga-tiganya udah capai target tuh untuk Aman, Adi, dan Eci. Aman itu alhamdulillah sudah mencapai hit N2-nya. Adi dan Eci masih dalam fase koreksi T1 dan T2-nya di masing-masing itu. Sehingga membuat pencapaian analisa kita 100% berhasil ya tercapai. Dan di tanggal 21 Mei semua sudah tercapai termasuk BMTR karena sudah hit T1 di 290 akibat dari turunnya IHSG yang cukup dalam beberapa hari terakhir. Sehingga membuat analisa kita menjadi hit 100%. Congratulations. Ya, kita lanjut aja yuk ke bahasan kita yang sangat dinantikan, yaitu adalah outlook dari IHSG. Ya, beberapa minggu sebelumnya atau 1 bulan sebelumnya itu kita sudah membahas adanya potensi IHSG turun menutup gapnya. Dan alhamdulillah sudah tercapai. Lalu bagaimana sih proyeknya? Nah, kalau Bapak Ibu lihat di kenaikan di 14 Maret hingga bulan Mei ke belakang itu ada fase namanya bearish AB sama dengan CD, tapi bentuknya imperfect ya, jadi nggak terlalu sempurna. Harmonik tersebut mengakibatkan turun ke bawah. Nah, hal itu diperkuat tuh dengan adanya bullish sharp imperfect, di mana target penurunannya itu harus mencapai 1,13, yaitu dengan potensinya di 6.500 sampai 6.468. Apakah itu bisa tercapai? Bisa, dengan cara jika candle itu turun di bawah 6.557 hingga 6.542, maka dia akan berpotensi ke arah tersebut. Pemicunya apa sih? Pemicunya adalah adanya pergerakan dari fase bulan, di mana full moon itu adalah merupakan pola continuation yang mengakibatkan jika sebelumnya isinya bearish, maka dia akan lanjut bearishnya. Jadi sangat make sense ya. Ada tiga pola yang menunjukkan hal tersebut. Namun setelah mencapai target itu, maka dia akan mantul kembali ke atas. Kira-kira dari demand-nya itu seperti apa ya? Nanti kita akan bahas. Apakah potensinya itu akan menginjakan kaki sementara gitu, kayak suam-suam kuku gitu, lalu terbang lagi, atau memang akan terus ke bawah. Karena banyak sekali peliburan kabar bahwa ISG akan terjun ke bawah. Waduh, udah takut semua tuh. Kita lihat ya demand-nya. Nah, kalau dari demand-nya sendiri, asing cenderung masih akumulasi tuh. Terlihat dari RSI-nya, masih di dalam zona akumulasi. Memang fasenya masih dead cross ya. Dan daily-nya itu sudah cukup bagus tuh. Sudah mulai akumulasi, ditambah lagi udah mulai move ke atas. Sehingga membuat ISG ada potensi untuk naik. Naiknya ini nggak signifikan ke arah 7.000 ya, tapi masih ada potensi naik ke target yang di atasnya. Hal itu ditunjukkan oleh weekly. Karena minggu kemarin itu lihat tuh akumulasi tuh warnanya hijau tuh. Ditambah lagi belum ada tanda-tanda dead cross dari MACD-nya. Kalau untuk RSI masih cenderung akumulasi. Jadi memang masih akumulasi senyap ya.
Kalau dibilang turun, potensinya itu sekitar 63%. Lalu sisanya itu ada potensi naik dalam waktu jangka pendek, sekitar 1 sampai 3 hari lah ya. Nah, di situ tuh ada penyesuaian untuk ARB 15%, kemungkinan dia akan naik terus mencapai uji target di 6.400-an ya, kalau 6.700-an. Masih uji coba dulu tuh. Ya intinya gini lah. Jika harganya ditutup 6557 di atas 6557, maka potensi kenaikannya di 6.635 untuk N1, N2-nya di 6690, N3-nya di 6735. Nah, ini ada potensi kenaikannya ke arah sini dulu nih, sebelum menuju ke arah selanjutnya. Namun kalau misalkan IHSG itu tidak kuat atau ditunjang oleh goto yang ARB bertubi-tubi, akibat dari kemarin naiknya mendadak dari ARB ke ARA, maka potensi penurunannya ke T1 6542, T2-nya di 6500, dan T3-nya di 6468. Melanjutkan pola target harmonic bullish-nya. Untuk demand-nya masih dalam 50-50, cuman ada sedikit akumulasi baik di MACD maupun RSI-nya. Karena ada early demand dan juga golden cross di 2 jam. Jadi ada potensi naik setelah dia melakukan penurunan ke arah target harmonik ataupun jebol support sedikit atau false breakdown. Untuk resistennya sendiri di 6735 yang merupakan target bearish abis sama dengan CD imperfect sebelumnya. Jadi dia harus menguji ke situ dulu tuh, baru sideways, baru naik lagi atau turun lagi. Untuk kirnya sendiri ada di 6162, lalu supportnya di 6542. Apakah akan terjun ke 642? Kita butuh validasi sekitar 1-2 minggu ke depan. Namun peluangnya untuk naik cukup tinggi ya, ke arah 6.700. Kita bahas Arto yuk. Nah, kemarin kan goto naik mendadak tuh. Udah kayak bonus aja tuh mendadak. Oke, kalau untuk Arto sendiri, potensinya masih dalam fase baby bullish atau bullish trap. Jadi dia ada kondisi di mana kalau dia masih di atas sekitar 2.300-an, maka dia akan potensi melanjutkan kenaikannya. Karena dia harus menguji di atas 2480. 2480 adalah kunci kedua setelah 2.300 untuk melanjutkan kenaikannya menjebol ke arah 3.000. Kalau dari segi pola, teknikalnya itu membentuk namanya bullish price drive harmonic. Dengan target kenaikannya sekitar 3.000. Dan itu make sense karena ada MA100 ya yang warna hijau itu. Jadi dia ada potensi untuk naik ke atas. Untuk katalisnya mungkin rebalancing MSCI dari Goto yang mengakibatkan Arto sebagai bapaknya itu cukup bahagia gitu melihat anaknya itu berprestasi gitu. Makanya dia akan ikut naik. Apalagi Goto dan Arto itu sudah mengalami penurunan cukup signifikan. Kalau dilihat dari demand-nya sendiri memang ada potensi di markup ya, dimana demand-nya itu sebenarnya turun banget tuh untuk daily-nya, ditunjukkan oleh MACD histogram itu turun dan di cross. RSI-nya juga sama dead cross tapi masih dalam zona akumulasi. Jadi asing masih cenderung kurang berminat lah untuk di Arto. Untuk weekly-nya sendiri masih sama, ada penurunan demand, namun masih sangat bagus ya untuk weekly-nya. Jadi bisa dibilang mainnya tuh nggak langsung terbang tapi diakumulasi sedikit demi sedikit dikumpulin. Jadi kalau Arto bertahan di atas 2330, maka dia potensi kenaikan ke N1 2375, N2 2480, N3-nya di 2670. Kunci utamanya di 2480 ya. Maka dia bisa ke target swing pendeknya itu di 3000. Namun kalau dia gagal ke 2330 atau di bawah 2330, maka pos penurunannya di T1 2240, T2-nya di 2100, T3-nya di 1960.
dan cenderung ke gapnya di 1180. Kalau untuk demand-nya sendiri masih kurang bagus karena ada potensi markup aja. Kalau untuk resistennya sendiri dari harmonik di 2480 dan supportnya itu ada di 1960 dari candle sebelumnya. Jadi 2330 merupakan resist kuat dari MA 50. Jadi mau jebol atau mau naik masih 50-50, cuma potensinya adalah bull trap. Itu aja untuk Harto. Selanjutnya kita ke Doit. Ya, Doit ini merupakan leader dari batubara. Penurunan dari batubara itu ditunjukkan oleh Doit pertama kalinya tuh dia langsung terjun bebas ke area double topnya, yaitu dengan target 308. Alhamdulillah tercapai ya. Namun kondisinya masih sideways. Apakah dia akan naik atau turun? Nanti kita akan lihat potensinya. Dia sama sekali belum koreksi tuntas di 202, maka ada kemungkinan ke arah tersebut, di mana semua batubara itu sedang mengalami penurunan cukup signifikan, baik Indi hingga ada RO, sehingga ada potensi tuh Doit ke 202. Peluangnya sekitar 55% ke 202, 45%-nya masih bertahan di 300-an. Nanti kita bahas ya secara detail. Kalau penurunan sendiri, penurunan, apa namanya, demand sendiri mengalami penurunan ya, baik dari daily maupun weekly. Namun nggak perlu khawatir, masih dalam fase akumulasi itu dari RSI-nya. Jadi kalau pendapat saya sih selama masih di area di bawah 300 masih oke ya diakumulasi perlahan. Syukur-syukur dikasih 220 tuh, baru tuh ambil banyak nggak apa-apa. Potensinya cukup jauh tuh. Jadi kalau mau trading boleh, mau disimpan juga boleh, cuman view-nya harus panjang ya. Kalau mau ditradingkan boleh, di mana kalau harganya di atas 300, dia potensi kenaikannya di N1312, N2-nya di 326, yang 3-nya di 338. Tapi kalau misalkan di bawah 300, mohon maaf, ke T1-nya 290, T2-nya 268, T3-nya 232. Price-nya cukup jauh karena dia masih sideways besar. Dari demand-nya sendiri masih galau tuh, masih low demand, tapi dia golden cross. Baik sebaliknya, RSI-nya akumulasi tapi dia dead cross. Volumenya masih distribusi. Kalau untuk resistennya sendiri ada di 338, kuncinya di MA 200-nya, dan ada Fibonacci itu di 344. Kalau misalkan dia berhasil di bawah 344, maka dia akan potensi bullish kembali. Namun jika belum, maka masih kurang bagus. Ya, bisa dibilang swing-nya lumayan lah ke arah jangka menengah. Tinggal ambil di koreksi tuntasnya di 202. Untuk supportnya sendiri di 268 ditunjang dari candle. Kalau memang misalkan dia ke 202 ya bagus, bisa mantap tuh harganya. Jadi disesuaikan dengan strategi ya. Move on yuk ke BRMS. Waduh. Kalau Bapak Ibu ya ikutin Telegram kita. Dan pernah lihat nih gambarnya nih, sama kayak si Doi. Dimana sampo sudah terbukti klinis. Waduh, target sampo dari BRMS itu 121. Kelihatan banget tuh head and shoulder-nya. Banyak yang bilang BRMS akan begini, tapi saya melihatnya ada sampo di situ. Benar kecapai itu. 121 udah tercapai. Kira-kira arahnya kemana lagi nih? Setelah udah sampuan, setelah dikeramasin, BRMS akan menuju ya, untuk demand sendiri masih belum cukup ada signifikan untuk naik ya, jadi masih ada potensi untuk terjun ke 100. Namun secara weekly-nya udah mulai oke tuh untuk diakumulasi, karena lihat dari histogramnya juga udah mulai merah muda, dan weekly-nya sudah mulai jenuh jual ya, sama tuh kayak daily-nya tuh. Jadi boleh tuh dicicil pelan-pelan untuk si BRMS.
kalau dikupas lagi secara dekat, ternyata memang sudah menunjukkan demikian tuh. Karena untuk pola harmonik dari Bully Shark untuk warna putihnya itu seharusnya dia hanya di markdown sampai 1, 2, 3-an. 1, 2, 1, sorry. Kayak gitu. 1, 2, 1, 1, 2, 3 lah kurang lebih. Nah, ternyata di markdown tuh sampai 114. Jadi memang kondisinya dari BRMS itu udah cukup oke untuk diakumulasi ya. Akumulasinya itu jangan langsung jebret naruh sekian ratus gitu. Enggak, tapi harus bertahap pelan-pelan. Hitung-hitung belajar money management ya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang pernah ikut training kita, itu eh, tahu tuh porsi-porsinya untuk money management. Itu tiap orang beda-beda. Jadi disesuaikan dengan budget masing-masing. Karena untuk BRMS sendiri posisinya adalah garis. Jadi jika dia di atas 114, maka dia pos kenaikannya ke 121 tuh untuk N1-nya. N2-nya tuh 138, N3-nya 152. Namun kalau dia gagal, maka dia penurunannya ke T1107, T2-nya di 100, T3-nya 87. Kenapa 100 dan 87? Pertama, 100 itu adalah koreksi tuntas, dan 87 ini adalah potensi markdown dari pola si namanya bully shark. Jadi dari 121 dia akan membentuk pola baru tuh namanya bully shark guys yang potensinya itu mencapai 87. Jadi memang disarankan untuk teacher bertahap ya untuk money management yang ketat ini untuk BRMS. Kayak gitu. Untuk MACD-nya masih belum bagus, untuk daily maupun 2 jamnya RSI-nya itu udah cukup oke ya. Karena ada golden cross di 2 jam dan akumulasi di zonanya. Untuk volumenya masih small decision. So, cicil bertahap kalau mau di trading kan silakan. Cuman harus dipastikan pos-pos penurunan dan kenaikannya. Kalau ada sistemnya sendiri, dia ada di 121 tuh, harmonic bull shark-nya. Dan kemudian di Fibonacci-nya itu ada di 107. Jadi disesuaikan ya. Kita mau memastikan kembali, kita disclaimer, kita tidak ada perintah untuk beli ataupun jual maupun ajakan, kita hanya memberikan insight. Dan kalaupun ada semacam kata ajakan, itu adalah posisi menurut saya jika saya memiliki atau ingin membeli saham tersebut. Jadi saya tidak menyuruh Bapak Ibu untuk melakukan pembelian maupun penjualan. Kita hanya memberikan pandangan atau pencerahan kira-kira belinya di berapa, jualan di berapa, atau bagaimanapun kayak gitu. Kita disclaimer dulu ya. Gitu aja sih untuk minggu ini. Kalau Bapak Ibu berkenan, jangan lupa di like, kalau bisa langganan ya, jadi biar kita terus support Bapak Ibu nih, dan Bapak Ibu juga nggak ketinggalan berita-berita terupdate teranyar mengenai pergerakan saham. Pastiin nyalain tombol loncengnya kalau misalkan mau memperbanyak amal jariah. Asik. Di share juga tuh di bagian ke teman-teman yang membutuhkan. Jangan sampai mereka pada terjebak oleh beberapa oknum maupun influencer yang tujuannya itu pamendam ya. Jadi diketok tuh tombol lonceng sama tombol share-nya. Kirim tuh ke WA keluarga, ke WA mana ya. Kalau mau belajar bersama kami ataupun mau dapat inspirasi dari berbagai macam hal, mampir ke link tree kita ya. Di linktree/klinik investasi NY. Kita tunggu di Telegram maupun di sosial media platform lainnya. Sampai jumpa, semoga hari Seninnya menyenangkan ya. ARB 15%. Kalau udah mental udah mantap, September 35%. Oke? Simetris. Bye-bye. See you. Thank you ya.